Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Chandra Purboyo. Saya berasal dari kelas 4B Periklanan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu bagaimana cara perusahaan analisis bagaimana cara perusahaan Gramedia menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu dari latar belakang, yaitu semua ini berawal dari salah satu virus yang baru ditemukan akhir-akhir ini di salah satu kota di Cina bernama Wuhan, yang dimana virus ini mempunyai banyak sekali dampak negatif bagi kehidupan orang-orang yang ada, seperti dampak bagi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dan virus ini pun masuk ke Indonesia itu pada tahun 2 Maret tahun 2020. Sampai tanggal 3 Mei 2020 sudah tercatat lebih dari 11.192 orang terkena positif virus ini. Dan virus ini benar-benar membawa sekali banyak dampak negatif bagi ekonomi, terutama bagi perusahaan. Salah satu contohnya itu perusahaan Gramedia sendiri, yaitu mereka harus menutup beberapa toko mereka agar menghentikan penyebaran virus ini agar tidak cepat menyebar. Tapi sebelum itu sebenarnya apa sih perusahaan Gramedia itu? Perusahaan Gramedia itu sebenarnya adalah anak perusahaan dari Kompas Gramedia yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama Toko Gramedia di beberapa toko di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Februari tahun 1970 yang awalnya diawali dengan sebuah toko buku kecil yang berukuran 25 meter kubik di daerah Jakarta Barat. Dan sampai pada tahun 2002 telah berkembang menjadi lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan selain menyediakan penjualan buku, toko ini juga menjual beberapa peralatan lain seperti alat tulis, alat kantor, musik, dan lain-lain. Nah, sebenarnya sebelum virus ini terjadi, bagaimana sih Gramedia itu berlangsung? Nah, sebenarnya sebelum virus ini terjadi, Gramedia itu telah banyak sekali melewati berbagai macam rintangan yang ada, dimulai dari ancaman beberapa tahunnya itu karena PHK besar-besaran pada tahun krisis yang disebut tahun krisis, dimana di saat itu terjadi PHK besar-besaran bagi Gramedia. Tapi Gramedia selalu berimprovisasi bagaimana cara mereka agar bisa bertahan hidup sampai sekarang, yaitu dengan mempromosikan bukunya secara online, membuat berbagai macam event yang menarik seperti book fair contohnya, dan lain-lain, dan memberikan seperti diskon bagi pelanggan-pelanggannya yang ingin di hari-hari tertentu yang ingin membeli buku-buku mereka. Nah, setelah pandemi ini apakah terjadi perubahan di perusahaan Gramedia tersebut? Yang terjadi saat pandemi ini berlangsung adalah Gramedia harus menutup beberapa toko mereka di beberapa daerah sayangnya. Tapi mereka akan selalu berusaha agar bagaimana perusahaan ini akan cepat berlangsung. Salah satu caranya yaitu mereka mulai menjual buku-buku mereka secara online agar dapat dibeli langsung oleh pelanggan. Jadi pelanggannya itu masih bisa beli melalui web resmi mereka. Mereka tinggal membelinya langsung, buku itu akan langsung diantar ke menuju rumah mereka, atau tidak mereka langsung bisa mendownload e-booknya langsung dari website mereka. Nah, strategi promosi yang mereka lakukan sebelum dan setelah pandemi. Sebelum pandemi ini mereka strategi promosi mereka yaitu membuat beberapa diskon menarik di hari-hari tertentu seperti Natal, Ramadan, dan yang paling sendiri mereka mengadakan yang namanya book fair, yaitu di mana mereka menjual beberapa buku yang menarik bagi pelanggan sehingga mereka membelinya. Biasanya mereka akan mengadakannya beberapa tahun sekali. Nah, setelah pandemi ini bagaimana sih promosi mereka yang mereka lakukan?
beberapa sistem yang berubah, yaitu sekarang book fair yang biasanya mereka diadakan outdoor menjadi online sekarang. Dan mereka harus menutup beberapa toko mereka yang tadinya sebelum pandemi ini mereka menjual buku mereka di toko mereka, tapi setelah pandemi ini mereka mulai menjual buku mereka di web resmi mereka, yaitu ada di gramedia.com, dan setelah penutupan itu mulai membersihkan toko Gramedia, diestefikkan agar bersih dari virus corona tersebut. Nah, sebenarnya berapa sih harga dan pendapatan yang didapat Gramedia sebelum dan sesudah pandemi? Sebenarnya apa yang mereka dapatkan tuh hampir sama, hanya bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungannya itu yang berbeda. Untuk menentukan harganya sendiri, untuk menentukan harga bukunya sendiri di toko mereka ada beberapa faktor, seperti contohnya buku yang menjadi faktor kenapa buku itu mahal atau tidaknya, yaitu pertama dari ukuran buku, tebal halaman buku, jenis kertas yang digunakan, warna cetaknya, warna cetak covernya, jumlah cetakan yang akan dicetaknya. Nah, tapi setelah pandemi ini sebenarnya banyak penerbit juga menggunakan beberapa rumus dalam menentukan harga ini, seperti faktor X dikali 4 sampai 5 demi mendapatkan profit. Jika harga 20.000 per lembar, harga jual menjadi 50.000 sampai 100.000 per eksempelnya. Hitungan paling mepet itu 3 kali biaya cetak. Nah, mungkin banyak yang berpikir setelah pandemi ini ada, mungkin penjualan mereka menurun karena mereka tidak bisa menjualnya lagi di toko buku mereka. Akan tapi ternyata tidak benar. Bahkan setelah pandemi ini ada, pendapatan mereka mulai meningkat sebanyak 300%. Kenapa? Karena banyak sekali orang di rumah yang sudah mulai merasa bosan dan mereka mulai mencari hiburannya itu berupa membaca buku. Nah, karena mereka tidak bisa keluar, mereka mulai membeli buku-buku ini secara online, memulai situs resminya, sehingga itu Gramedia tetap mendapatkan keuntungan bahkan lebih di saat sebelum pandemi, dan malah meningkat sebanyak 300%. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusia mereka sendiri? Sebelum pandemi ini berlangsung, Gramedia itu sudah mempunyai lebih dari 6.000 karyawan yang ada, dan mereka sudah mempunyai lebih dari 112 toko yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin sudah lebih, tapi tidak tahu pastinya. Yang saya dapatkan di sini 112 toko lebih. Nah, di saat pandemi ini, apakah Gramedia itu melakukan pengurangan karyawan? Menurut saya tidak, akan tapi mereka tetap menutup beberapa toko dan meliburkan karyawannya mereka, dan membuat karyawannya mereka yang bisa bekerja dari rumah harus bekerja dari rumah. Nah, manajemen krisis yang saya simpulkan di sini, masalah yang dihadapi Gramedia ini yaitu exploding crisis, yaitu jenis peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang bisa berdampak langsung dari mereka. Jadi krisis yang mereka hadapi ini krisis yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, karena memang benar-benar krisis yang benar-benar baru yang belum bisa ditebak. Akan tapi krisis yang mereka dapatkan ini malah justru bisa meningkatkan pembelian mereka. Karena itu mereka selalu memikirkan bagaimana perusahaan ini tetap berjalan meskipun harus berhadapan dengan krisis yang baru saja terjadi. Mereka bahkan mereka mendapat keuntungan sebanyak 300% dari penjualan e-book mereka. Nah, bagaimana sih strategi pemulihan dari krisis ini? Yaitu yang mereka tadi kemudian, yaitu pembeli mereka berusaha agar memberi arahan untuk para pembeli yang merasa bosan agar bisa memesan pembelian mereka melalui online
untuk dapat diantar ke rumah mereka. Mereka bisa itu memesan buku untuk langsung diantar ke rumah mereka, atau mereka bisa langsung mendownload langsung ebook yang sudah tersedia, yang sudah mereka sediakan. Nah, saran yang saya menurut saya saran yang saya akan ambil di sini adalah yaitu harus saling berempati satu sama lain dan menjaga komunikasi. Contohnya itu membuat orang belanja harus makin mudah. Bagaimana caranya membuat konsumen yang tidak bisa keluar tapi masih bisa membeli produk kita. Di sini yang saya sarankan yaitu itu dengan cara menjual produk mereka melalui online, yaitu dengan berimprovisasi dengan di era digital sekarang, di mana produk mereka sudah harus bisa dibeli secara online, tidak harus manual lagi. Dan yaitu harus membuat strategi yang kreatif, yang seperti Gramedia yang membuat promosinya secara online di media sosial mereka, di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, sehingga pembeli dapat mudah mencari di mana mereka harus bisa membeli dan mendapatkan produk dari buku-buku dari Gramedia tersebut. Mereka bisa juga mendownload e-booknya langsung. Dan salah satu strategi yang lain yaitu sekarang Gramedia yang tadinya book fair harusnya bisa diselenggarakan di luar, mereka sekarang menyelenggarakannya secara online di web mereka. Dan sepertinya itu semua dari saya. Untuk terakhir, terima kasih bagi yang telah mendengarkan presentasi saya bagaimana cara perusahaan Gramedia melawan krisis ekonomi di tengah virus seperti ini. Menurut saya perusahaan Gramedia telah melakukan banyak hal bagaimana biar perusahaan mereka agar tetap berjalan lancar dengan cara berimprovisasi secara online agar mereka tetap bisa bertahan dari kompetitor yang lainnya. Seperti itu dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.